Hai kawan, selamat datang di Kulik Bareng. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kehidupan spiritual kita, yaitu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengatasi ego, membangun kerendahan hati, dan mencapai pertumbuhan diri yang sejati. Di dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita sering terjebak dalam kesombongan dan keinginan untuk terlihat lebih baik dari orang lain. Tapi tahukah kalian bahwa dalam Islam, kerendahan hati justru menjadi kunci untuk pertumbuhan spiritual dan hubungan yang lebih baik dengan sesama? Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang sangat penting dalam Al-Quran, yang bisa menjadi cermin bagi kita dalam mengenali sifat kesombongan dalam diri. Kisah ini bermula ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam sebagai makhluk pertama yang diberi akal dan kemampuan untuk menjadi khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Namun, ada satu makhluk yang menolak untuk bersujud, yaitu iblis. Iblis yang merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah merasa sangat bangga dengan kedudukannya. Ia tercipta dari api, sementara Adam tercipta dari tanah. Dalam pandangannya, api adalah bahan yang lebih mulia dibandingkan dengan tanah yang dianggap rendah. Begitu besar kesombongannya, sehingga ia merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk dihormati dibandingkan Adam. Iblis mengatakan, "Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Inilah titik awal dari kerusakan yang terjadi pada iblis, kesombongan. Kesombongan yang muncul karena merasa lebih unggul, lebih pintar, atau lebih kuat dari makhluk atau orang lain. Padahal, pada kenyataannya, kesombongan ini menghalangi iblis untuk melihat kebesaran Allah. Keputusan iblis untuk menentang perintah Allah karena kesombongannya adalah pelajaran bagi kita semua. Ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, kita sudah terjerumus ke dalam perangkap ego yang menghalangi kita untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Sekarang mari kita lihat contoh lain, yaitu kehidupan Nabi Muhammad SAW yang adalah teladan sempurna bagi umat Islam. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat sederhana, yang kehidupannya jauh dari kemewahan. Walaupun beliau adalah pemimpin umat dan orang yang paling dihormati, beliau tidak pernah menunjukkan kesombongan. Bahkan beliau melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tangan beliau sendiri. Ada sebuah cerita yang sangat terkenal, yang menunjukkan betapa sederhana dan rendah hatinya Rasulullah. Suatu ketika, beliau sedang duduk bersama para sahabat. Salah satu sahabat datang dan berkata, "Ya Rasulullah, kami melihatmu selalu sibuk, sering bekerja dengan tanganmu sendiri. Tidakkah seharusnya ada orang lain yang mengerjakan ini untukmu?" Nabi Muhammad SAW tersenyum dan menjawab, "Saya tidak merasa lebih tinggi dari kalian. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain yang lebih bertakwa." Bahkan dalam kesehariannya, beliau menjahit sendalnya yang rusak, membersihkan rumah, dan membantu istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa sebagai pemimpin, kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain. Kerendahan hati dalam bertindak, tidak peduli seberapa besar kedudukan atau status kita, adalah salah satu kualitas yang paling dihargai di sisi Allah. Cerita ini menjadi cermin bagi kita semua. Sebagai individu, kita seringkali merasa bangga dengan pencapaian kita, dengan status kita, atau dengan apa yang kita miliki. Namun, Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, tidak merasa lebih baik atau lebih unggul dari orang lain, dan yang terpenting, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Jika kita kembali merenung dua kisah ini, tentang iblis yang menolak sujud dan Nabi Muhammad SAW yang rendah hati, memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Iblis karena kesombongan kehilangan tempatnya di sisi Allah, sedangkan Rasulullah dengan kerendahan hati dan kesederhanaannya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Kesombongan membuat kita merasa terpisah dari Allah,
sedangkan kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepadanya. Kerendahan hati bukan hanya terhadap orang lain, tetapi juga menyadari bahwa segala yang kita miliki dan segala pencapaian kita bukan semata-mata berasal dari diri kita. Semua itu adalah pemberian Allah, dan kita tidak lebih baik dari siapapun. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan tentang tawadu atau kerendahan hati. Seperti yang kita tahu, kita tidak memiliki apa-apa tanpa izin Allah. Semua yang ada pada kita adalah titipannya. Ketika kita menyerahkan ego dan kebanggaan kita kepada Allah, kita menunjukkan kerendahan hati dan keikhlasan dalam menerima takdirnya. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan penuh ketenangan." Kerendahan hati mengajarkan kita untuk tidak merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan ini dengan cara yang sederhana. Tidak merasa sombong dengan pencapaian kita, bersikap rendah hati kepada orang lain, dan menerima semua yang datang dengan hati yang ikhlas. Sementara itu, dalam ilmu psikologi, ada teori yang dikenal sebagai Self-Determination Theory atau SDT, yang menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan intrinsik atau pertumbuhan yang datang dari dalam diri kita perlu menemukan keseimbangan antara otonomi dan kerendahan hati. Ini berarti kita harus memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup kita, tetapi tetap rendah hati dalam menjalani pilihan itu. Dengan menumbuhkan kerendahan hati, kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan juga mencapai tujuan yang lebih bermakna dalam hidup. SDT mengajarkan kita bahwa ketika kita menghargai otonomi dan pilihan kita tanpa membiarkan ego menguasai, kita lebih mungkin untuk berkembang secara pribadi dan merasa lebih bahagia. Kerendahan hati dalam hal ini memungkinkan kita untuk menerima kekurangan dan kesalahan kita, serta terus berusaha menjadi lebih baik. Sekarang coba kita renungkan deh, seberapa sering sih kita merasa lebih baik dari orang lain? Seberapa besar ego kita dalam kehidupan sehari-hari? Islam mengajarkan kita untuk mengurangi ego kita, dan dengan itu kita membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual yang sejati. Tidak ada yang lebih mulia di mata Allah kecuali mereka yang rendah hati dan ikhlas. Jadi, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Mari kita mulai dengan bersikap rendah hati dalam setiap interaksi, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, dan menerima setiap takdir yang datang dengan hati yang lapang. Akhir kata, terima kasih ya sudah menyimak video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini supaya kita bisa bahas kisah-kisah kehidupan yang bisa membantu kita lebih memahami diri dan menghadapi tantangan hidup setiap minggunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay kind, content, and healthy ya. Dan ingat untuk selalu rendah hati dan kurang-kurangin deh untuk manjain ego kita sendiri. Bye.